उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो. Berdasarkan mata kuliah orientasi baru teori belajar dan pembelajaran di program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, kami mahasiswa memberikan tanggapan tentang materi tersebut. Bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar, teori, dan konsep yang mendasari proses belajar dan pembelajaran di era modern. Mata kuliah ini melibatkan pemaparan berbagai teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, serta pendekatan belajar kontekstual. Mahasiswa mempelajari bagaimana teori-teori ini berperan dalam menginformasikan strategi pengajaran dan pengembangan kurikulum yang efektif. Mahasiswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses pembelajaran. Mahasiswa belajar bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran, seperti penggunaan multimedia, simulasi, e-learning, dan platform pembelajaran berbasis web. Mata kuliah orientasi baru teori belajar dan pembelajaran di program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan memiliki beberapa poin yang perlu dielaborasi. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar, teori, dan konsep yang mendasari proses belajar dan pembelajaran. Ini berarti mahasiswa mempelajari landasan teoritis yang melandasi bagaimana individu memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan mengubah perilaku mereka melalui proses pembelajaran. Mahasiswa juga dapat diperkenalkan dengan teori-teori lain yang relevan, seperti teori pembelajaran sosial, teori pembelajaran berdasarkan penemuan, atau teori pembelajaran yang terkait dengan motivasi. Pemahaman yang mendalam tentang teori-teori ini membantu mahasiswa mengembangkan kerangka pemikiran yang kuat dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Mata kuliah ini kemungkinan melibatkan pemaparan berbagai teori belajar. Contohnya, behaviorisme menekankan pentingnya stimulus dan respons dalam proses pembelajaran, sementara kognitivisme menekankan peran pemahaman, pemrosesan informasi, dan memori dalam pembelajaran. Konstruktivisme di sisi lain menekankan pada peran aktif mahasiswa dalam membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan refleksi. Mahasiswa mempelajari kelebihan, kelemahan, dan implikasi praktis dari setiap teori ini. Mata kuliah ini memberikan kombinasi antara pemahaman teoritis dan penerapan praktis dalam bidang belajar dan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan untuk mengembangkan kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengajaran yang efektif, mengintegrasikan teknologi secara bijaksana dalam proses pembelajaran, dan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam mendukung kesuksesan mahasiswa. Mata kuliah ini juga berfokus pada penerapan praktis dari teori-teori belajar dan pembelajaran. Misalnya, mereka dapat mempelajari strategi pengajaran yang menerapkan prinsip-prinsip behavioristik. Mata kuliah ini dapat melibatkan diskusi dan refleksi kritis tentang kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori dan metode pembelajaran. Mahasiswa dapat mengeksplorasi konteks-konteks di mana setiap pendekatan paling efektif dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Hal ini membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang belajar dan pembelajaran serta kemampuan untuk menerapkannya dalam berbagai situasi. Mata kuliah orientasi baru teori belajar dan pembelajaran di program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki beberapa tujuan utama yang dapat disimpulkan sebagai berikut: memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar, teori, dan konsep yang mendasari proses belajar dan pembelajaran. Mempelajari berbagai teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, serta pendekatan belajar kontekstual. Mengembangkan pemahaman tentang metode, teknik, dan pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Mempelajari penggunaan teknologi sebagai alat untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses pembelajaran. Mengembangkan kemampuan merancang strategi pengajaran yang efektif dan menggunakan teknologi secara bijaksana dalam konteks pendidikan.
Dengan menguasai aspek-aspek tersebut, mahasiswa dapat menjadi pendidik yang kompeten dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif, memanfaatkan berbagai teori dan metode pembelajaran, serta memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pendidikan. क्या आज कुछ नया सीखने को मिलेगा? मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ बस। सर ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं सर, ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू। कैसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे, और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता।